Bab 1. Penyihir jahat di hutan gelap. Cerita ini cerita dongeng. Semoga bisa mengantarkan kalian buat tidur. Semoga suka dengan ceritanya ya teman-teman. Di sebuah desa yang dikelilingi hutan yang sangat lebat, hiduplah seorang gadis kecil yang bernama Nia. Nia terkenal sebagai gadis pemberani dan cukup cerdas. Setiap hari, ia membantu kedua orang tuanya di ladang dan bermain bersama dengan teman-temannya. Namun, ada satu tempat yang selalu dihindari oleh penduduk desa, termasuk Nia itu sendiri. Nama hutan itu adalah hutan gelap. Hutan gelap dikenal orang-orang sebagai tempat yang sangat angker dan juga sangat menakutkan. Orang-orang juga percaya bahwa di dalam hutan tersebut itu tinggal seorang penyihir jahat bernama Gorga. Konon, Gorga memiliki kekuatan magis yang sangat luar biasa dan dia bisa mengubah siapa saja yang memasuki hutannya menjadi batu. Tidak ada yang pernah melihatnya secara langsung, namun dari beberapa cerita tentang kekejamannya sudah tersebar sampai ke seluruh pelosok desa. Suatu hari, desa Nia mengalami yang namanya kemarau panjang. Tanah di ladang sudah mengering, air di sungai surut, dan tanaman-tanaman sudah mulai pada layu. Penduduk desa mulai panik. Mereka seakan tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Orang-orang bijak di desa itu kemudian berkumpul dan mereka memutuskan untuk mencari bantuan dari negeri seberang. Namun, mereka harus melewati hutan gelap untuk sampai ke sana. Dan tidak ada satupun yang berani untuk sampai ke sana dan mengambil risiko itu. Nia yang mendengar rencana penduduk desa tersebut merasa sedih melihat desanya dalam kesulitan. Meski usianya terbilang masih sangat muda, ia punya tekad yang sangat kuat untuk membantu penduduk desa tersebut. Aku yang akan pergi melewati hutan gelap itu, kata Nia kepada orang kedua tuanya itu. Kedua orang tuanya itu sangat terkejut dan juga khawatir dengan keadaan putrinya itu. Itu terlalu sangat berbahaya. Nia, penyihir yang jahat itu pasti akan menangkapmu, ucap ibunya Nia yang melarangnya untuk tidak pergi ke hutan gelap itu. Namun, Nia tetap pada pendiriannya. Aku harus melakukannya, Bu. Jika tidak pergi ke sana, desa kita bisa mengalami kekeringan untuk selama-lamanya, Bu, ucap Nia dengan tegas dan berani untuk melewati hutan gelap itu. Dengan bekal keberanian dan doa dari orang tuanya, Nia memulai perjalanan ke hutan gelap. Suasana di hutan itu sangatlah berbeda dengan desa yang terang dan hangat. Pepohonan besar menjulang tinggi, menghalangi sinar matahari sehingga hutan terasa sangat gelap. Angin yang bertiup membuat suara dedaunan seperti bisikan-bisikan yang menakutkan. Setelah berjalan beberapa lama, Nia merasa ada sesuatu yang mengikutinya. Tiba-tiba, ada seekor burung gagak hitam yang sangat besar terbang di atas kepalanya dan hinggap di dahan pohon. Kau anak kecil yang berani, kata burung gagak itu dengan suara serak. Apa yang kau cari di hutan gelap ini? Aku datang untuk mencari jalan keluar agar bisa meminta bantuan bagi desaku yang sedang dilanda kekeringan, jawab Nia dengan tenang. Burung gagak itu terkekeh. Tidak ada yang bisa melewati hutan ini tanpa seizin Gorga, sang penyihir. Banyak yang telah mencoba, tapi tidak pernah kembali. Nia tidak gentar. Aku akan menemui penyihir itu dan memintanya membiarkanku lewat. Burung gagak kembali tertawa, tapi kali ini lebih lembut. Kalau begitu, ikuti aku, ucap burung gagak itu yang menyuruh Nia mengikutinya. Nia mengikuti burung gagak itu jauh ke dalam hutan, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah gubuk tua yang tampak begitu sangat angker. Di depan gubuk tua itu, berdiri seorang wanita tua dengan jubah hitam yang compang camping. Matanya bersinar tajam, dan senyumnya terlihat penuh misteri. Jeti, kau datang untuk menemuiku? Tanya Gorga penyihir jahat itu sambil memandang Nia dari ujung kepala hingga kaki. Iya, jawab Nia dengan tegas. Aku datang untuk memohon padamu agar membiarkan aku melewati hutan ini. Desaku sedang dilanda kekeringan, dan aku harus mencari bantuan. Gorga tertawa terbahak-bahak. Kau pikir aku akan membantumu begitu saja? Tidak ada yang pernah lolos dari kekuatanku. Tapi Nia tidak mundur. Ia tahu bahwa penyihir jahat itu bisa saja menyerangnya kapan saja.
Namun ia harus berani. Aku tidak meminta bantuanmu tanpa memberi apa-apa, kata Nia dengan tenang. Aku tahu kau sangat kesepian di sini. Tidak ada yang mau mendekatimu. Bagaimana kalau aku berjanji untuk kembali dan mengunjungimu setiap bulan? Aku akan membawakanmu cerita-cerita dari desa dan menjadikannya temanmu. Gorga tertegun. Tidak ada yang pernah menawarkan persahabatan padanya sebelumnya. Selama ini, ia hanya dikenal sebagai penyihir jahat, ditakuti dan dihindari oleh semua orang. Dalam hatinya, ia merasa sedikit tergerak oleh tawaran Nia. Tapi, ia tidak ingin terlihat lemah. Kau pikir dengan cerita-cerita itu aku akan melepaskanmu? Tidak semudah itu, anak kecil. Gorga menjentikan jarinya, dan tiba-tiba kabut tebal menyelimuti tempat itu. Nia tak bisa melihat apa-apa. Namun, Nia tidak panik. Ia tahu bahwa ia harus tetap tenang. Jika kau tidak percaya padaku, aku akan menunjukkan niat baikku. Biarkan aku membantu desaku. Setelah itu, aku berjanji akan kembali seperti yang kukatakan. Kabut perlahan menghilang, dan Gorga memandang Nia dengan tatapan penuh pertimbangan. Aku akan memberimu kesempatan. Tapi ingat, jika kau melanggar janjimu, aku akan datang ke desamu dan mengutuk semua orang menjadi batu. Nia mengangguk, dan tanpa berkata apa-apa lagi, Gorga mengibaskan tangannya. Tiba-tiba, jalan keluar dari hutan gelap terbuka lebar di depan Nia. Dengan cepat, Nia berlari keluar dari hutan, melewati pepohonan yang gelap dan kembali ke desanya. Penduduk desa terkejut melihat Nia kembali dengan selamat. Mereka sangat bersyukur dan memuji keberaniannya. Dengan bantuan dari negeri seberang, desanya segera mendapatkan air dan tanaman mereka mulai tumbuh subur kembali. Beberapa bulan kemudian, Nia menepati janjinya. Ia kembali ke hutan gelap, membawa cerita-cerita baru untuk Gorga. Meski Gorga adalah penyihir jahat, perlahan hatinya mulai melunak. Setiap kali Nia datang, ia mendengarkan cerita-ceritanya dengan penuh perhatian, dan akhirnya, Gorga tidak lagi merasa kesepian. Meskipun Gorga tetap tinggal di hutan gelap, ia tidak lagi menebar ketakutan seperti dulu. Semua itu berkat keberanian dan ketulusan hati Nia, yang mampu melihat kebaikan di balik sosok yang ditakuti semua orang. Dan sejak saat itu, hutan gelap tidak lagi menjadi tempat yang menakutkan. Penduduk desa bisa hidup dengan damai, tanpa takut akan kekuatan jahat dari penyihir Gorga. Mereka tahu bahwa di dalam hutan itu, ada seorang penyihir yang kini memiliki seorang sahabat sejati.